Salam literasi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pabe salamat timu nalatai, salam samujud, karende malempang. Adil katalino bacuramin ka sorga, basengat kajubata. Harus. Yang terhormat Kepala Dispurser Kabupaten Surian, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Alfikar Najipa. Saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Kuala Pembuang. Baik, dalam kesempatan yang sangat baik ini saya akan mempresentasikan mengenai usulan program literasi yang juga saat ini sedang berjalan di SMK Negeri 1 Kuala Pembuang. Adapun nama programnya adalah Gemar Basa Basi, yaitu kepanjangan dari Gemar Rangers Baca Santai Buku Agar Sukses Intelektual. Nah, program ini bertujuan untuk mewujudkan masa depan cerah melalui pengembangan literasi di sekolah, mengatasi tantangan nasional, serta memperdayakan siswa sebagai agen perubahan. Sebelum saya membahas mengenai program, saya akan membahas mengenai literasi di Indonesia. Sebuah tantangan yang sangat mendesak. Tingkat literasi Indonesia masih menghadapi tantangan yang sangat signifikan. Data dari Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018 menempatkan Indonesia pada peringkat 72 dari 77 negara dalam tingkat kemampuan membaca. Sehingga kondisi ini menuntut inovasi dalam pendekatan pembelajaran literasi di sekolah. Nah, salah satu pendekatan inovatif adalah program literasi ini karena dia mengadopsi konsep peer education. Selanjutnya saya akan membahas mengenai evolusi konsep literasi modern. Literasi ini dipahami sebagai kemampuan yang lebih kompleks, melampaui sekedar membaca dan juga menulis. Ini adalah sebuah serangkaian keterampilan untuk partisipasi penuh dalam masyarakat modern. Ada 4 evolusi konsep. Yang pertama adalah memahami informasi, yaitu kemampuan mengevaluasi dan menggunakan informasi dan dari berbagai sumber baik cetak maupun digital. Yang kedua ada berpikir kritis, yaitu dapat membedakan fakta dari opini, mengidentifikasi hoak dan juga menganalisis informasi yang mendalam. Yang ketiga ada berkomunikasi efektif, yaitu menyampaikan gagasan secara tertulis maupun lisan dan mendengarkan dengan empati. Yang keempat ada keterampilan hidup, yaitu literasi khusus seperti digital, finansial, sains dan juga budaya yang ada di era modern. Next. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kekuatan fair education, yaitu belajar dari sebaya. Nah, pendekatan fair education atau pendidikan sebaya adalah strategi pembelajaran di mana individu dengan karakteristik serupa saling belajar dan juga mengajar. Nah, free education ini dianggap efektif karena yang pertama ada kesamaan usia, pengalaman dan juga bahasa yang digunakan sehingga membuat komunikasi lebih mudah diterima. Nah, di sini juga pada pendidikan sebaya akan menjadi jembatan antara informasi, baik itu didapat dari guru atau sumber resmi dengan teman-teman mereka, serta mengemas dengan cara yang menarik dan juga relevan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai program registrasi ini. Mengenal program registrasi di SMK Negeri 1 Kuala Pembuang. Registrasi adalah sekelompok siswa terpilih yang dilatih khusus untuk menjadi duta literasi sekolah. Nah, mereka ini berfungsi yang pertama sebagai fasilitator, yaitu memfasilitasi teman sebaya. Yang kedua menjadi motivator, yaitu menjadi motivasi teman sebaya. Yang ketiga menjadi mentor, yaitu pembimbing dan juga pendukung teman sebaya. Nah, ide ini berasal dari saya sendiri, yaitu Muhammad Alfikar Najipa, dan sebagai pelopor program literasi ini yang mengadopsi konsep fair education untuk mempromosikan minat baca. Berikutnya ada tingkatan registrasi di SMK Negeri 1 Kuala Pembuang. Yang pertama ada Rangers Nayaka, yaitu saya sendiri berperan sebagai pemimpin seluruh Rangers literasi. Yang kedua ada Rangers Upanayaka, di sini berperan sebagai wakil pemimpin Rangers literasi. Yang saat ini adalah Gresika yang juga mengikuti duta baca pelajar Kabupaten Surian. Yang terakhir ada Rangers Kayakerta, yaitu anggota Rangers literasi. Nah, literasi ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana dengan tujuan memperkaya kosakata dan juga memperkenalkan budaya Indonesia, terutama kepada teman sebaya dan juga generasi muda saat ini. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai karakteristik dan juga peran kunci Rangers. Nah, Rangers literasi dibekali dengan karakteristik dan menjalankan peran vital dalam
ekosistem sekolah. Yang pertama, dia adalah ada mempunyai jiwa kepemimpinan, yaitu dia mampu memotivasi dan juga mempengaruhi teman sebaya. Yang kedua, ada kemampuan berkomunikasi, yaitu dia dapat menyampaikan informasi secara menarik dan juga mudah dipahami. Yang ketiga, dia harus mempunyai minat baca yang tinggi, memiliki wawasan luas tentang berbagai bacaan. Yang keempat, ada kreativitas, yaitu mengembangkan ide inovatif promosi literasi. Yang kelima adalah komitmen, dia harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan budaya literasi. Nah, peran kunci selanjutnya ada peran kunci Rangers. Yang pertama sebagai promotor literasi melalui story battle dan juga reading challenge. Yang kedua menjadi fasilitator seperti diskusi buku dan juga klub membaca. Yang ketiga berperan sebagai mentor sebaya yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga turut serta dalam pengelolaan perpustakaan dan juga pojok baca. Yang kelima menjadi konten kreator untuk media sosial dan juga mading sekolah. Selanjutnya saya akan membahas mengenai roadmap implementasi program literasi. Pelaksanaan program terbagi dalam beberapa tahapan strategi untuk memastikan keberhasilan dan juga dampaknya. Yang pertama dimulai dari tahap persiapan, yaitu perencanaan program komprehensif, sosialisasi keluarga sekolah, dan juga pembentukan tim pengelola. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap seleksi, yaitu menerapkan kriteria seleksi yang jelas, proses wawancara, observasi, dan juga pengumuman hasil. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap pelatihan, yaitu pelatihan dasar literasi, kepemimpinan, komunikasi, teknik pengelolaan, serta pembuatan konten digital. Yang terakhir ada tahap pelaksanaan, yaitu menyelenggarakan kegiatan rutin dan khusus serta didukung dengan monitoring dan juga evaluasi yang berkala. Selanjutnya, manfaat nyata program Rangers Literasi. Nah, program ini membawa dampak positif yang luas bagi individu dan juga lingkungan sekolah. Yang pertama, bagi Rangers itu sendiri, yang pertama ada pengembangan kepemimpinan juga dan komunikasi. Dengan adanya program ini, dia dapat melatih public speaking dan juga berinteraksi. Yang kedua, pendalaman pengetahuan dan pengembangan karakter. Nah, di sini ada program ini dapat menambah pengetahuan. Seperti saya sendiri juga merasakan dampak positifnya, itu dapat menambah pengetahuan saya. Yang ketiga, pencapaian prestasi seperti Resnayaka. Dan alhamdulillah dengan adanya program ini mendorong saya untuk berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan, contohnya seperti membaca puisi, berpidato, kultum, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bagi siswa lain, yaitu peningkatan minat baca melalui peer-to-peer learning, yaitu pendekat sembaya. Yang kedua, akses informasi dan dukungan pembelajaran, yang dimana pembelajaran lebih mudah. Yang ketiga, pembentukan komunitas pembelajaran yang saling mendukung. Nah, yang tiga, ada manfaat bagi sekolah. Yang pertama, terciptanya budaya literasi yang kuat dan berkelanjutan. Dengan adanya program ini dapat meningkatkan budaya literasi di sekolah. Yang kedua, ada peningkatan prestasi akademik siswa secara keseluruhan. Contohnya seperti saya sendiri tadi, yaitu Resnayaka. Yang ketiga, ada optimalisasi sumber daya literasi dan juga citra sekolah yang positif. Dengan adanya program ini, justru sekolah tersebut akan dengan meningkatnya literasi sekolah akan meningkatkan citra sekolah tersebut. Selanjutnya, menghadapi tantangan, rintangan, dan meraih kemajuan. Meskipun penuh potensi, program literasi juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Yang pertama ada internal, komitmen Rangers, berkelanjutan program, mempertahankan motivasi dan juga potensi konflik kepentingan. Selanjutnya ada eksternal, yaitu didukung stakeholder, keterlibatan sumber daya, resistensi perubahan, dan juga kompetensi dengan program lainnya. Selanjutnya ada strategi pengembangan efektif, yaitu penguatan kapasitas seperti pelatihan berkelanjutan, sistem monitoring, dan juga networking antar sekolah. Yang kedua ada inovasi program, yaitu integrasi teknologi, diversifikasi, dan juga kolaborasi lintas mata pelajaran. Yang ketiga ada sistem reward, yaitu penghargaan, sertifikasi, dan jalur beasiswa untuk Rangers yang berprestasi. Selanjutnya ada kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, kesimpulannya, program registrasi adalah inovasi menjanjikan untuk meningkatkan budaya literasi. Dan ini juga keberhasilan program ini bergantung pada keseluruhan semua pihak, dan juga dimulai dari perencanaan matang dan juga implementasi yang konsisten. Selanjutnya ada rekomendasi yang pertama untuk sekolah, ada komitmen kepemimpinan, integrasi kurikulum, monitoring, dan juga evaluasi komprehensif. Yang kedua ada untuk pemerintah, ada kebijakan pendukung, alokasi anggaran khusus, juga pelatihan guru, pengelola program. Dengan pengembangan berkelanjutan, Rangers Literasi dapat menjadi katalisator bagi generasi literat dan juga berpikir kritis. Sekian dari presentasi saya. Semoga program ini selanjutnya dapat berlanjut dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya generasi muda Kabupaten Seruyan.
Dengan itu saya juga minta maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salaman lingunalatai salam sahujud karende Malempang. Adil Katalino, bajurani Kak Saruga, basengan Kajibata. Arus. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya banggakan para peserta yang hadir pada lomba kali ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh staf yang membantu berjalannya lomba pada pagi hari ini. Di momen yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pembahasan dengan judul Menjadi Pahlawan Literasi di Era Digital. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar istilah buku adalah jendela dunia? Ya, istilah ini memang benar adanya. Dengan membaca, kita bisa menjelajahi dunia tanpa harus bepergian. Namun sayangnya, minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Menurut data WISCO, minat baca masyarakat Indonesia berada di angka 0,001%. Yang artinya, hanya ada 1 orang dari 1.000 orang yang gemar membaca. Bahkan, survei dari Program for International Students Assessment atau yang biasanya kita sebut sebagai PISA pada tahun 2022 menetapkan kemampuan literasi membaca siswa Indonesia berada di peringkat 62 dari 81 negara. Ini menunjukkan bahwa kita masih tertinggal jauh. Ironisnya, Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di dunia, yakni lebih dari 210 juta pengguna. APJI 2023. Yang artinya, kita lebih banyak menghabiskan waktu di dunia digital untuk hiburan, bukan untuk menambah ilmu pengetahuan. Hal ini menjadikan alasan mengapa literasi kita harus terus ditingkatkan, terutama pada generasi muda atau para kalangan remaja seperti kita semua. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang warganya cinta ilmu. Tantangan literasi di era digital. Kemajuan teknologi harusnya menjadi peluang, tapi kenyataannya malah menjadi tantangan. Data dari We Are Social 2024 menyebutkan bahwa rata-rata orang Indonesia menghabiskan 8 jam 36 menit per hari untuk menggunakan internet, sedangkan hanya sekitar 6 menit per hari yang digunakan untuk membaca buku. Fakta lainnya, dari Perpustakaan Nasional RI 2022 menyebutkan indeks literasi bangsa Indonesia hanya sekitar 59,52%. Yang artinya, ini termasuk kategori rendah. Yang artinya, banyak orang yang lebih suka bermain media sosial atau menonton video singkat daripada membaca buku. Fenomena scroll tanpa isi hanya membuat kita menikmati informasi singkat yang tidak mendalam. Akibatnya, daya berpikir kritis menurun, mudah percaya hoaks, dan malas belajar. Digital tanpa literasi adalah bahaya bagi kemajuan bangsa. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar dari salah satu pahlawan kebanggaan Kalimantan Tengah, seorang tokoh yang namanya harum hingga tingkat nasional, yaitu Cilik Riwut. Cilik Riwut bukan hanya dikenal sebagai pahlawan kemerdekaan, tetapi beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, rendah hati, dan gemar membaca. Dalam perjalanan hidupnya, beliau menunjukkan bahwa membaca adalah kunci perjuangan. Bayangkan saja, pada masa beliau, buku sangat sulit didapatkan.
Namun, semangat beliau untuk menuntut ilmu pengetahuan tidak pernah padam. Buku menjadi senjata untuk memperluas wawasan dan menyusun strategi perjuangan. Jika dulu Cilikriwut membaca untuk memperjuangkan kemerdekaan, maka kita sekarang harus membaca untuk memperjuangkan kemerdekaan berpikir, agar kita tidak mudah terjebak hoaks dan kebodohan-kebodohan lainnya. Dampak positif membaca di era modern. Membaca bukan hanya sekedar menambah wawasan saja, tetapi membaca juga memiliki banyak sekali manfaat. Ada 4 manfaat yang akan saya sebutkan. Yang pertama, melatih otak. Membaca membuat otak lebih aktif, meningkatkan daya ingat, dan menjaga ketajaman kognitif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Saat membaca, kita akan belajar menganalisis informasi, menarik kesimpulan, dan membedakan fakta dari fiksi. Yang ketiga, mengurangi stres. Membaca bisa menjadi hiburan yang menenangkan, melepaskan ketegangan, dan memberikan pelarian yang positif. Yang keempat, membuka peluang sukses. Semua tokoh besar dunia adalah pembaca yang rajin, karena membaca adalah kunci pengetahuan dan inovasi. Lalu, siapa pahlawan literasi kita? Selain Cilikriwut, banyak tokoh-tokoh besar yang bisa kita jadikan sebagai pahlawan literasi kita. Contohnya, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang mempopulerkan pentingnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, Pramudia Anantatur, seorang penulis hebat yang karyanya telah mendunia. Mereka berdua menjadi bukti bahwa membaca adalah kekuatan. Lalu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan generasi muda sekarang? Perjuangan kita memang berbeda. Kita tidak lagi mengangkat senjata lalu melawan penjajah. Tetapi kita melawan penjajah dengan bentuk yang berbeda, yaitu rasa malas, kecanduan gadget, dan godaan untuk hidup instan. Hari ini saya ingin menyampaikan 5 tips gemar membaca. Yang pertama, mulai dari yang kecil. Kita bisa mulai dari 10-15 menit per hari untuk membaca konsisten kuncinya. Yang kedua, manfaatkan gadget untuk hal positif. Kita bisa gunakan gadget untuk hal positif, seperti membaca e-book, artikel bermanfaat, atau bahkan menjadikan gadget sebagai sumber belajar online kita. Yang ketiga, pilih bacaan yang menarik. Kita bisa mulai membaca dari novel, komik, ataupun cerpen. Setelah terbiasa, lalu kita bisa berpindah ke buku non-fiksi, seperti sejarah, artikel ilmiah, atau bahkan biografi. Yang keempat, kurangi distraksi. Matikan notifikasi handphone terlebih dahulu agar kita saat membaca lebih fokus. Yang kelima, menjadikan membaca sebagai hiburan. Membaca bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Membaca di waktu santai seperti sebelum tidur atau saat menunggu membuat membaca jadi lebih menyenangkan. Teman-teman, bangsa ini tidak akan maju jika generasi mudanya hanya sibuk scroll layar tanpa isi. Bangsa ini akan maju jika generasi mudanya cinta membaca, gemar belajar, dan berani berkarya. Mari kita jadikan diri kita sebagai pahlawan literasi di era digital. Jika dulu pahlawan kita berjuang dengan darah dan air mata, maka kita sekarang harus berjuang dengan buku, pena, dan ilmu pengetahuan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke tepi rawa, singgah sebentar beli kelapa. Kalau rajin membaca, ilmu bertambah, hidup pun berguna. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Rina, siswi SMA Darul Mumin, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingu nalatai, salam sahujud karendem melempang. Adil Katalino, bacuramin kasaruga basengat kajubata. Yang saya hormati Kepala Dispersif Kabupaten Seruyan, yang terhormat Dewan Juri dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zahwa Nurhuzat Isnaini, berasal dari SMA Negeri 2 Kuala Pembuang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Faktor-faktor penyebab menurunnya minat baca dan upaya meningkatkannya di era kemajuan iptek. Bapak, Ibu guru pendamping, dan teman-teman sekalian, marilah secara bersama-sama kita meresapi pentingnya literasi di Kabupaten Seruyan. Saya mendapat sebuah kutipan dari Francis Bacon yang berbunyi, "Knowledge is power," yang berarti pengetahuan adalah kekuatan. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah perkembangan teknologi yang pesat membuat akses informasi lebih mudah dan cepat. Namun, hal ini berdampak pada menurunnya minat baca akan buku cetak, sehingga generasi muda Seruyan menurunnya tingkat minat baca. Berdasarkan survei UNESCO menyatakan, indeks minat baca di Indonesia hanya 0,01%. Artinya dari 1.000 orang hanya 1 yang minat membaca. Bandingkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Amerika, hingga Singapura yang menjadikan membaca sebagai budaya dari sehari-hari. Tidak heran bila mereka unggul dalam berbagai hal seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan. Menurut data Pemustaka SMA Negeri 2 Kuala Pembuang tempat saya bersekolah, dalam kurun waktu 1 bulan, hanya 30% pengunjung yang berminat membaca ke perpustakaan sekolah. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama adalah apa faktor penyebab minat baca menurun. Yang kedua, bagaimana cara kita meningkatkan minat baca. Tujuannya, yang pertama adalah untuk mengetahui faktor penyebab minat baca menurun. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara kita meningkatkan minat baca. Mengapa minat baca bisa menurun? Menurut survei yang saya amati, ada 5 faktor minat baca yang menyebabkan minat baca menurun. Yang pertama adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar yang kurang mendukung budaya literasi. Jika keluarga, teman, hingga masyarakat tidak membiasakan membaca, sulit bagi seseorang untuk menumbuhkan kebiasaan tersebut. Yang kedua adalah generasi serba instan. Di zaman sekarang, generasi hanya ingin jalan yang instan tanpa menghargai proses. Padahal dengan membaca, kita dapat menumbuhkan kesabaran untuk menikmati setiap proses kita. Yang ketiga adalah gadget yang multifungsi. Gadget yang multifungsi membuat orang lebih sibuk, bahkan merelakan waktunya untuk menatap layar berjam-jam ketimbang membuka buku. Yang keempat adalah game online dan media sosial yang memikat hampir setiap waktu hingga menimbulkan kecanduan yang akhirnya menjadi kebiasaan. Yang kelima adalah diri sendiri. Diri sendiri adalah faktor yang paling kuat. Tanpa niat dan tekad dari dalam, mustahil minat baca bisa tumbuh. Namun semua itu bukan alasan untuk kita menyerah. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan 7 upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama adalah mengalokasikan waktu khusus minimal 10-15 hari. Minimal 10-15 menit. Menurut pengalaman pribadi saya, dari saya SD hingga SMA, ibu saya selalu membiasakan saya untuk membaca setiap pulang sekolah. Hal ini berdampak besar untuk saya, karena dengan hal ini saya bisa meningkatkan potensi diri saya. Yang kedua, memanfaatkan waktu menunggu dengan membaca. Seorang remaja yang memanfaatkan waktu menunggu sembari menunggu orang tuanya untuk menjemput
sekolah. Yang ketiga, memilih buku yang sesuai minat agar membaca bisa menyenangkan. Yang keempat, belajar teknik membaca efektif dengan cara mengevaluasi, merenungkan secara tertulis. Yang kelima, membiasakan membaca sebelum tidur atau saat istirahat, dengan begitu waktu kita lebih efektif. Yang keenam, menetapkan target membaca setiap minggu atau bulan. Dengan adanya target, bisa kita jadikan acuan untuk meningkatkan minat baca kita. Yang ketujuh adalah berdiskusi dan bergabung dengan komunitas literasi seperti gerakan literasi sekolah agar semangat membaca tetap terjaga. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Tantangan terbesar literasi bukan hanya teknologi, melainkan diri sendiri. Jika setiap individu sadar akan pentingnya literasi, maka buku akan kembali menjadi sahabat, bukan sekedar pajangan. Sebagai generasi muda sekalian, jangan biarkan perpustakaan daerah kita sunyi, tapi jadikanlah perpustakaan daerah kita sebagai ruang hidup, ruang tumbuh, dan ruang belajar, agar menciptakan generasi yang cerdas, kritis, dan untuk bangsa. Itulah yang dapat saya presentasikan hari ini. Saya harap apa yang saya paparkan bisa menjadi tombak perjuangan kita untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Sembilan. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah motivasi. Pendidikan bukan sekedar hanya tentang pengetahuan, tetapi cara berpikir dan mengubah kegelapan menjadi cahaya untuk jalan terang yang benderang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Zahwa Nur Husna ini pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabet salamat linguna latai. Salam sahujud karente malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kak Samuga, Basengat Kajubata. Harus. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya banggakan para peserta yang hadir pada lomba kali ini, dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh staf yang hadir pada lomba kali ini. Di momen yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pembahasan dengan judul Dari Membaca Tumbuh Peradaban. Pernahkah kita membayangkan bagaimana dunia ini jika para tokoh besar dahulu tidak pernah membaca? Mungkin kita tidak akan mengenal listrik, pesawat, atau bahkan peta dunia. Semua kemajuan yang kita nikmati hari ini lahir dari pemikiran orang-orang yang tekun membaca dan haus akan ilmu pengetahuan. Membaca adalah jendela dunia yang memungkinkan kita menjelajah tanpa batas dan berdialog dengan tokoh besar lintas zaman dan merancang masa depan bangsa. Namun realitas saat ini menunjukkan bahwa kebiasaan membaca seringkali tergeserkan. Banyak orang yang lebih betah menatap layar ponsel berjam-jam ketimbang membaca buku beberapa menit. Padahal membaca adalah jendela dunia yang memungkinkan kita menjelajah tanpa batas dan merancang masa depan bangsa. Membaca sebagai fondasi peradaban bangsa. Bangsa yang besar tidak hanya dibangun dengan kekuatan senjata atau kekayaan alam, melainkan dengan ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan lahir dari kebiasaan membaca. Membaca adalah pintu gerbang menuju wawasan, pemahaman, dan
wawasan, pemahaman, di era digital ini. Budaya membaca seringkali terkalahkan oleh budaya-budaya instan. Contohnya, scrolling media sosial, video singkat, dan hiburan cepat. Namun, jika kita ingin bangsa ini sejajar dengan bangsa besar lainnya, maka kebiasaan membaca harus menjadi fondasi utama. Tanpa membaca, kita hanya akan menjadi penonton persaingan global. Teman-teman semua, di sini saya akan menyebutkan 7 peran strategis membaca. Yang pertama, membaca sebagai sumber ilmu. Setiap penemuan besar dalam sejarah lahir dari ilmu pengetahuan. Para ilmuwan, pemimpin, hingga perjuang kemerdekaan kita tidak lepas dari kebiasaan membaca. Melalui membaca, mereka menemukan inspirasi, strategi, dan ilmu untuk menghadapi tantangan pada zamannya. Yang kedua, membaca dalam membentuk karakter. Membaca bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga melatih kesabaran, ketelitian, dan kemampuan berpikir kritis. Melalui membaca, seseorang memahami berbagai sudut pandang, sehingga terbentuklah karakter yang bijaksana, terbuka, dan toleran. Yang ketiga, membaca sebagai perjuangan modern. Jika dahulu para pahlawan kemerdekaan kita berjuang melawan penjajah dengan bambu kucing, kini generasi muda sekarang berjuang melawan kebodohan, berita bohong, dan rasa malas belajar. Membaca adalah senjata kita untuk menghadapi tantangan zaman. Yang keempat, melestarikan budaya melalui membaca. Membaca bukan hanya sekedar buku pelajaran, tapi juga karya sastra lokal, legenda, dan sejarah daerah. Misalnya, kisah Putri Tambun Bungai atau legenda Batu Banama yang syarat dengan nilai kearifan lokal. Yang kelima, membaca dan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi saat ini lahir dari ilmu pengetahuan. Para ilmuwan tidak akan bisa berinovasi tanpa ilmu yang mereka peroleh dari literatur sebelumnya. Artinya, membaca adalah akar dari perkembangan teknologi modern. Yang keenam, membaca untuk kesehatan mental. Membaca bukan hanya untuk otak, tapi juga untuk hati. Banyak ilmuwan menyatakan bahwa membaca dapat mengurangi stres, meningkatkan empati, dan memberikan ketenangan. Dengan membaca, kita mendapatkan hiburan yang mendidik, sekaligus menjaga kesehatan mental. Yang ketujuh atau yang terakhir, membaca sebagai investasi masa depan. Waktu yang kita habiskan untuk membaca bukanlah waktu yang sia-sia. Ilmu yang kita peroleh hari ini akan menjadi modal untuk masa depan. Semakin banyak kita membaca, semakin luas wawasan kita, dan semakin besar peluang untuk sukses. Jadi, kesimpulannya adalah dari membaca lahirlah ilmu. Dari ilmu tumbuhlah generasi cerdas. Dari generasi cerdas berdirilah sebuah peradaban yang maju. Membaca bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga tanggung jawab bersama. Bangsa yang maju ada di tangan generasi yang mencintai ilmu pengetahuan. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, meluangkan waktu setiap hari untuk membaca, sekecil apapun itu. Karena peradaban yang besar selalu lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan ingat,
Membaca adalah jalan menuju kejayaan bangsa. Sebelum saya akhiri, izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Palangka, pulangnya sama Cynthia. Kalau ingin hidup lebih berharga, janganlah malas buat membaca. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Ahmad Kaisan, siswa MA Darul Mukmin, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam sejahtera bagi kita semua. Tabe salamat linguna latai. Salam sujud karenden malimpang. Adil katalino bajuramin kasaruga basayat kajubata arus. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan. Yang saya hormati pula Dewan Juri beserta seluruh peserta lomba pemilihan Duta Baca Pelajar Kabupaten Seruyan tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Fikri Ahmad Safrizal, utusan daripada Pondok Tahfidzul Quran Qurrata Ayun Kuala Pembuang, untuk mempresentasikan makalah saya yang berjudul Membangun Generasi Gemar Literasi melalui program pengembangan aplikasi interaktif Pedas Perpustakaan dari Seruyan. Hadirin sekalian, kita semua mengetahui bahwasannya budaya literasi merupakan salah satu aspek paling penting dalam meningkatkan kualitas kemajuan suatu bangsa. Karena bangsa dengan tingkat literasi yang tinggi tentu akan mempermudah untuk meningkatkan inovasi dan keterampilan pengetahuan bangsa tersebut yang akan membawa bangsa tersebut menuju kemajuan. Akan tetapi, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya tingkat literasi di Indonesia itu tergolong rendah. Survei-survei internasional seperti UNESCO misalnya menyatakan bahwasannya tingkat literasi di Indonesia persentasinya adalah 0,001%. Artinya dari 1000 orang hanya ada 1 orang saja yang rajin membaca. Kondisi ini tentu menjadi tantangan dan pemerintah kita telah mencanangkan berbagai macam program dalam rangka meningkatkan minat baca ini. Di antaranya seperti yang dilakukan di Kabupaten Seruyan, antara lain adalah pengukuhan bunda literasi Kabupaten Seruyan. Kemudian ada pula perpustakaan keliling menggunakan mobil, kemudian ada les bahasa Inggris gratis, les komputer gratis, dan yang paling menarik dan akan sering kita bahas yakni sebuah aplikasi baca yang bernama e-Perpus Seruyan. Akan tetapi sejauh ini aplikasi tersebut hanya difungsikan sebatas membaca saja. Belum ada pengembangan yang cukup untuk menarik minat masyarakat dalam menggunakan aplikasi tersebut secara maksimal. Nah, berdasarkan yang permasalahan-permasalahan yang telah saya sebutkan tadi, kira-kira bagaimana cara kita untuk memperbaiki kondisi ini? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa meningkatkan tingkat literasi di kabupaten kita tercinta? Untuk itu kita harus tahu apa saja bagaimana kondisi budaya literasi Seruyan saat ini, serta apa saja tantangan yang akan kita hadapi. Dan yang menjadi fokus utama daripada makalah ini, yakni bagaimana e-Perpus Seruyan kelak akan dikembangkan menjadi aplikasi interaktif yang lebih menarik, Pedas Perpustakaan dari Seruyan. Nah, hadirin sekalian, ternyata menurut survei-survei internasional, mayoritas populasi di Indonesia itu berada dalam rentang usia yang relatif muda. Maka secara otomatis hiburan dan budaya populer juga didominasi oleh minat anak-anak muda. Di antara yang misalnya seperti yang kita bersama ketahui, anime, film animasi, drama, kemudian novel digital, komik-komik digital yang tersedia banyak sekali di internet. Nah, dari semua itu kira-kira adakah kemungkinan kita untuk membuat hal yang serupa? Ternyata sangat mungkin. Orang Indonesia itu berjiwa artistik dan pandai meniru. Ini adalah kutipan Mukhtar Lubis dalam tulisannya Manusia Indonesia Sebuah Pertanggungan Jawab, bahwa orang Indonesia itu ternyata berjiwa artistik, berjiwa seni, dan pandai dalam meniru atau mereplikasi karya. Maka dalam hal berkarya, orang Indonesia itu tak akan kalah dari orang Tiongkok, orang Jepang, atau orang Korea. Namun tentu kita memiliki perbedaan, yakni luangnya waktu, banyaknya modal, dan memadainya fasilitas.
Nah, hadirin sekalian, terkait fasilitas ini, saya ingin menekankan bahwasannya kita memiliki perpustakaan daerah Kabupaten Seruyan yang berada dalam lokasi yang sebenarnya sangat-sangat strategis. Diapit antara, dikelilingi antara pusaran sekolah-sekolah besar dengan siswa-siswa yang banyak. Saya akan ambil contoh SMA Negeri 1 Kuala Pembuang yang siswanya kalau menurut data hampir 1000. Kemudian di sekitar SMA Negeri 1 itu ada sekolah dasar Islam terpadu SDIT 2 lagi, dan di sekitar SDIT itu ada SMPIT, dan juga SDIT yang lain ada pondok. Berbelok ke persimpangan yang berbeda ada SMP Negeri 1 Kuala Pembuang, dan di sekitar SMP Negeri 1 itu banyak lagi sekolah-sekolah SD negeri. Nah, kira-kira dengan kondisi yang sangat strategis ini, mengapa perpustakaan kita itu seolah-olah tidak bisa menjadi magnet yang mampu menarik siswa-siswa dalam meningkatkan tingkat literasi mereka di sana? Berdasarkan pengamatan yang komprehensif, kira-kira penyebab yang mengindikasikan indikasi penyebab permasalahan ini adalah pada sistem pembelajaran, di mana beberapa sekolah menerapkan sistem pembelajaran full day. Nah, siswa-siswa yang telah diganjar oleh berbagai macam pelajaran selama materi full day itu akan pulang ke rumah membawa rasa capek dari aktivitas mereka sekolah, belum lagi ditambah PR di rumah. Nah, hal itu tentu saja akan membuat anak-anak untuk lebih sering mencari hiburan digital, scrolling-scrolling di rumah daripada untuk secara langsung mendatangi perpustakaan. Dalam hal itu, apabila mereka tidak bisa mendatangi perpustakaan, maka seharusnya perpustakaan itulah yang datang untuk mereka. Secara apa? Secara online, secara daring, dengan cara pengembangan aplikasi tadi DAS. Melalui aplikasi e-perpus yang telah saya sebutkan tadi. Tentunya ini akan lebih menarik minat anak-anak untuk membaca di sana. Ditambah lagi ada beberapa fitur yang akan saya jabarkan. Berikut adalah logo pedas. Logo ini memuat sebagaimana namanya, cabe ya, cabe dengan atribut daerah, pakai baju Dayak. Kemudian ada buku terbuka melambangkan bahwasannya akses tak terbatas dari aplikasi pedas ini itu nyata, dan tentu saja lambang Kabupaten kita. Nah, berikut adalah tampilan awal pengembangan aplikasi ini, dan ada beberapa fitur yang memang akan kita jelaskan satu persatu. Di antaranya adalah yang pertama adalah logo. Logo ini sudah kita jelaskan tadi, maka langsung kita berlanjut ke yang kedua, yakni pop-up game. Bayangkan Anda membaca buku, lalu di sela-sela ketika Anda membaca dalam kurun waktu tertentu muncul pop-up game. Muncul pop-up game di mana Anda bisa bermain game relaksasi sebentar dari bacaan Anda. Kemudian dari pop-up game ini Anda akan mendapatkan yang namanya poin. Nah, sistem poin ini adalah sistem baru di mana dalam kenyataannya dalam penggunaan aplikasi e-perpus Seruyan ini, sistem poin ini itu bisa ditukarkan dengan uang rupiah asli. Tentunya ini akan sangat menarik minat. Nah, selesainya satu halaman itu akan diberikan 1 poin. Artinya Anda baca satu halaman, Anda bergerak ke halaman yang lain dengan tempo waktu tertentu, nah Anda dapat poin. Kalau kembali lagi, ya dapat lah. Nah, sistemnya adalah 20 poin itu setara dengan 1 rupiah. Artinya 1 poin itu setara 0,05 rupiah. Kita ambil contoh Bapak ini telah mendapatkan poin sebanyak 30.733 poin. Dengan kata lain, Bapak ini telah mengumpulkan 6.000 rupiah dari membaca. Modal membaca dapat duit, walaupun ya duitnya tidak sesignifikan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tapi tetap dapat. Ini tentu akan menarik ini kalau saya diiklankan. Nah, kemudian ada fitur pencarian yang sebagaimana kita tahu ya, pencarian seperti apa. Header yaitu memiliki fungsi untuk memberi pengumuman terkait beberapa hal. Kemudian tampilan buku rekomendasi, tampilan karya terkini, Nah, itu akan kita bahas nanti. Tampilan bacaan terbaru, jenis-jenis genre, tentang aplikasi termasuk media sosial dispursif, karena memang aplikasi ini kan disponsori dispursif. Kemudian kabar hangat atau terkini yang disampaikan oleh komunitas pedas, misalnya tentang ya kondisi kesehatan seorang penulis, buku baru dan lain-lain. Kemudian ada fitur teman atau obrolan. Jadi di sini Anda dimungkinkan membuat akun. Anda bikin akun, orang lain bikin akun. Anda dan orang lain jadi teman karena sefrekuensi bacaan.
Lalu dengan teman-teman yang punya satu frekuensi bacaan yang sama, Anda bisa bikin grup obrolan. Nah, itu tentunya akan sangat menarik. Kemudian ada fitur tulis karya. Jadi setiap pengguna itu dimungkinkan untuk menulis karya mereka sendiri di dalam aplikasi ini. Nah, karena karya ilmiah itu tidak dimungkinkan dan perlu peer review yang lebih komprehensif, maka tulisan karya ini dimungkinkan pengguna ya untuk membuat 3 jenis karya saja, yakni novel, cerpen, dan juga komik. Jadi itu sangat-sangat menarik ini. Dan dari setiap karya nanti akan menambah poin juga. Kemudian ada fitur bookmark atau ya Anda menyimpan buku yang Anda baca, Anda suka baca, Anda simpan. Kemudian ada profil user atau akun seperti yang telah saya jelaskan, Anda bisa bikin akun. Kemudian tentu saja komentar, itu wajib ya. Kalau misalnya sudah ada akun perlu komentar. Terus ada level, dari setiap pengguna itu memiliki pembagian levelnya sendiri. Yang pengguna yang sering baca, yang jarang baca, rajin baca, sangat-sangat sering baca, kemudian dewa baca. Kemudian ada role, jadi para pengguna yang punya role sendiri. Misalnya pengguna ini menulis buku, bukunya laku nih di dalam aplikasi. Nah, pengguna ini dapat role writer misalnya. Kemudian ada badge atau lencana, penghargaan bagi pembaca yang konsisten. Leaderboard, ya ini paling sering baca, paling sering kedua, paling sering ketiga. Kemudian ada quest atau event. Nah, quest atau event ini konsepnya seperti ini. Dalam tanggal-tanggal tertentu, misalnya 17 Agustus atau Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, pengguna itu dimungkinkan untuk maksud saya adalah perpustakaan itu akan membuat acara-acara di dalam aplikasi yang isinya misalnya adalah membuat review, menulis buku, menulis cerpen dan lain-lain di dalam aplikasi. Dan hadiahnya tentu saja poin tadi atau hadiah-hadiah lain yang disiapkan oleh perpustakaan. Nah, pada akhirnya hadirin sekalian, budaya membaca di Indonesia itu memang tergolong sangat rendah apabila kita melihat dari sisi keseluruhannya, apalagi dari persentase-persentase yang telah saya sebutkan. Akan tetapi, kita masih bisa mengakali ini dengan cara mengambil pendekatan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini pendekatan online itu tentu lebih ampuh. Ya, karena kebanyakan masyarakat kita itu berkutat dengan HP misalnya. Bahkan dalam beberapa kasus ada anak-anak SD yang memang sudah memiliki HP atau pakai HP orang tuanya. Nah, itu kan artinya HP itu sangat-sangat kental dalam kegiatan bersosial dan ekonomi kita. Pemerintah seyogyanya untuk mendukung penuh pengembangan inovasi-inovasi seperti PEDAS ini dengan cara memiliki kebijakan anggaran maupun kolaborasi lintas dinas, karena ini merupakan salah satu cara kita untuk mengimplementasikan, mengaplikasikan tujuan negara kita yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Di samping itu, merupakan salah satu aspek penting dalam agama, di mana dalam surah Al-Alaq ayat pertama yang merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu ayat pertamanya berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yakni bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Pertama-tama kita disuruh untuk membaca, maka membaca merupakan kunci daripada berkembangnya negara dan kunci untuk menjadi negara yang maju. Saya Fikri Ahmad, utusan dari Pondok Tahfidzul Quran Qurrata Ayun, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat ligu nalatai, salam sujud karende malempang. Adil Catalina Bacuramin Kasaruga, Basengan Kajubata, arus. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Bapak Ibu Dewan Juri, untuk memaparkan makalah saya yang berjudul Strategi Meningkatkan Minat Baca di SMA Negeri 1 Hanau melalui program gemilang Gerakan Membaca Literasi Generasi. Sebelum memasuki materi ini, perkenalkan nama saya Zulfa Nur Habibah, saya perwakilan dari SMA Negeri 1 Hanau. Makalah ini terlahir karena rendahnya budaya literasi di sekolah dan juga sebagai bentuk ikhtiar untuk meningkatkan minat baca. Marilah kita simak pemaparan kecil menuju perubahan besar untuk menciptakan generasi yang literat, cerdas, serta mampu bersaing di tantangan zaman.
dimaksud dengan literasi? Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan juga memahami. Menurut data United States Educational, Scientific, and Cultural Organization pada tahun 2017, literasi mencakup berpikir kritis, mengolah informasi, serta berpartisipasi aktif di masyarakat. Kondisi literasi di Indonesia itu masih sangat rendah, dan juga menurut survei PISA pada tahun 2018, hanya 1 dari 1.000 orang yang gemar membaca. Next. Adapun latar belakang dalam penelitian ini adalah membaca adalah untuk menambah pengetahuan dan juga menambah wawasan. Namun, di era digital, banyak pelajar lebih senang membuka gadget media sosial dibandingkan untuk membuka buku. Untuk itu, SMA Negeri 1 Hanau melahirkan program yaitu Gemilang untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah. Reading is not only about gathering knowledge, but also your way of thinking and broadening your perspective on the world. Membaca bukan hanya soal mengumpulkan pengetahuan, tapi juga melatih cara berpikir dan juga memperluas cara pandang terhadap dunia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana kondisi minat baca di SMA Negeri 1 Hanau? Dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya minat baca di SMA Negeri 1 Hanau? Serta bagaimana untuk meningkatkan minat baca melalui strategi Gemilang di sekolah tersebut. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi minat baca di SMA Negeri 1 Hanau, serta mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya minat baca di SMA Negeri 1 Hanau, serta memaparkan strategi untuk meningkatkan minat baca melalui program Gemilang. Memasuki kajian teori, adapun konsep literasi dan minat baca. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan juga memahami, dan juga mencakup berpikir kritis, mengolah informasi, serta berpartisipasi aktif di masyarakat. Sementara minat baca menurut Sardirman pada tahun 2011, minat baca adalah dorongan dari dalam diri untuk membaca dengan rasa senang dan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan juga faktor eksternal. Selanjutnya, kondisi literasi di SMA Negeri 1 Hanau. Minat baca di SMA Negeri 1 Hanau masih sangat rendah karena siswa lebih tertarik untuk membuka media sosial dibandingkan untuk membuka buku. Perpustakaan tersedia, tetapi jarang ada pengunjung. Dan buku didominasi buku pelajaran, dan siswa hanya datang ketika ada tugas saja. Kebiasaan membaca di rumah juga belum terbentuk. Meski begitu, ada tanda positif ketika tim literasi mengadakan kegiatan, maka siswa mulai mengikuti kegiatan literasi. Hal ini menunjukkan bahwa minat baca sudah ada, tetapi harus dipupuk melalui strategi yang tepat untuk menjadi kegiatan yang positif dan juga bermanfaat. Program Gemilang Gerakan Membaca Literasi Generasi di SMA Negeri 1 Hanau dibuat untuk meningkatkan minat baca siswa. Program ini hadir karena rendahnya budaya literasi di sekolah, di mana membaca sering dianggap kegiatan yang membosankan. Untuk itu, Gemilang menghadirkan kegiatan yang kreatif. Jadi membaca itu menyenangkan dan juga bermanfaat, seperti resensi buku, diskusi santai, serta reading group untuk membantu siswa memahami isi buku tersebut serta dapat berbagi inspirasi kepada teman-teman lain. Adapun kegiatan program Gemilang adalah seperti reading group, lomba book talk, and challenge, one day, one page, 1 hari 1 halaman, serta e-library Gemilang berbasis WhatsApp, agar siswa mudah mengakses bahan bacaan. Kesuksesan program ini juga ditopang oleh guru, sekolah, dan juga keluarga. Guru memberikan rekomendasi bahan bacaan, sekolah menghidupkan kembali perpustakaan, dan keluarga menyediakan bahan bacaan di rumah. Dengan kolaborasi ini, Gemilang diterapkan menumbuhkan budaya membaca membentuk siswa yang kritis, kreatif, dan
zaman. Next, apa saja kegiatan yang dilaksanakan oleh Gemilang? Yang pertama adalah reading group. Yang kedua adalah lomba buta, bedah isi buku. Yang ketiga adalah challenge one day one page. Adapun dampak positif dalam kegiatan ini adalah meningkatkan minat baca, mengajarkan disiplin dan konsisten karena membaca satu hari satu halaman itu adalah komitmen kecil tetapi berharga. Dan kita harus memulai dari hal kecil untuk mewujudkan generasi yang literat, cerdas, dan juga mampu bersaing di tantangan zaman. Dan e-book library Gemilang berbasis WhatsApp untuk memudahkan siswa mengakses bahan bacaan di mana tim literasi akan berbagi informasi literasi, informasi buku, update buku baru, ataupun informasi literasi lainnya. Next, Bapak Ibu Dewan Juri, silakan untuk mengunjungi Instagram Literasi Gemilang yaitu @_literasi Gemilang, di mana kegiatan literasi Gemilang akan diposting dalam kegiatan literasi Gemilang akan diposting melalui Instagram ini. Next, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah minat baca di SMA Negeri 1 Hanau masih rendah karena kurangnya terbiasa membaca dan keterbatasan bahan bacaan. Untuk itu, sekolah menghadirkan program Gemilang Gerakan Membaca Literasi Generasi untuk menumbuhkan budaya literasi di sekolah. Adapun saran dalam penelitian ini adalah sekolah perlu menjaga konsistensi program Gemilang, guru menjadi teladan, dan siswa aktif mengikuti kegiatan literasi, dan keluarga mendukung dan menyediakan bacaan serta mendampingi anak di rumah. Sekianlah presentasi pada saya hari ini. Saya tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata, karena manusia tidak luput pada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat lingkungan altai, salam sujud karende Malembang, adil Katarino, bacuramin kasaruka, basengat kajubata, arus. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendamping dari berbagai sekolah, lalu yang saya hormati panitia persiapan calon seleksi duta baca, dan juga teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvester Valerian Joka. Saya dari SMA Negeri 1 Batu Ampar dan sekarang ini saya berada di kelas 10. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan karya ilmiah yang telah saya buat dengan judul Dampak Peningkatan Minat Baca dan Kemampuan Literasi di Kalangan Masyarakat dan Pelajar oleh Duta Baca. Pertama-tama melatar belakangi dari karya ilmiah saya. Pada poin pertama adalah tantangan rendahnya minat baca di Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kenapa sih minat baca di Indonesia itu rendah? Karena yang pertama, minat baca tidak ditanamkan sejak dini oleh keluarga ataupun sekolah, sehingga membaca itu dianggap hanya sebagai kegiatan yang membosankan dan tidak dianggap sebagai kebutuhan dan hanya dianggap sebagai kewajiban. Lalu yang kedua adalah karena dampak media sosial dan hiburan. Kebanyakan generasi di zaman sekarang menghabiskan waktunya hanya untuk menatap layar gadget, entah itu scrolling TikTok, bermain game online, atau bahkan yang lebih parah lagi, bermain game judi online. Sehingga hal itu menyita lebih banyak waktu luang dibandingkan dengan membaca buku. Selanjutnya adalah karena ketersediaan dan akses buku yang terbatas. Beberapa perpustakaan sekolah di Indonesia, tidak usah jauh-jauh, contohnya ada di sekolah saya sendiri, itu perpustakaannya masih belum difasilitasi buku-buku yang beragam dan memadai. Hal itu menyebabkan teman-teman saya di sekolah ataupun kakak tingkat itu sama sekali tidak bersemangat untuk memasuki perpustakaan dan membaca buku. Lalu selanjutnya adalah karena
kebiasaan masyarakat. Masyarakat di Indonesia sudah terbiasa dengan kebiasaan lisan dibandingkan dengan menulis ataupun membaca buku. Dan sebagian orang beranggapan bahwa membaca itu adalah sebuah kegiatan yang membosankan dan sama sekali tidak bermanfaat. Hal itu juga disebabkan karena kurangnya kesadaran diri dan motivasi. Padahal seperti yang kita tahu, dengan membaca kita bisa menambah wawasan kita bisa meningkatkan pola pikir kritis, dan kita bisa mengembangkan diri. Selanjutnya di poin kedua, yaitu literasi penting untuk menghadapi era globalisasi. Di era globalisasi ini, tentunya literasi sangat penting bagi kita, baik itu masyarakat ataupun pelajar, sehingga kita bisa menyaring dan kita bisa mengevaluasi lebih lanjut informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya. Lalu, kita bisa ikut berpartisipasi dalam ekonomi digital. Kita bisa melindungi diri dari kejahatan cyber, dan kita bisa berkolaborasi secara global. Lalu yang ketiga, minat baca meningkatkan kualitas hidup dan daya saing. Minat baca meningkatkan kualitas hidup dan daya saing dengan memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan analitis. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, apa sih dampak positif dari peningkatan minat baca dan literasi? Lalu yang kedua, bagaimana peran dari seorang duta baca? Yang ketiga, apa sih strategi peningkatan minat baca dan literasi? Next adalah tujuan penulisan. Yang pertama yaitu menjelaskan pentingnya literasi. Lalu yang kedua, mendeskripsikan peran dari seorang duta baca. Yang ketiga, menawarkan strategi peningkatan budaya literasi. Selanjutnya, ada kajian teori, yaitu yang pertama, literasi, kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi. Literasi membantu kita untuk memahami dan mengevaluasi informasi-informasi lebih lanjut. Literasi tidak hanya membuat kita pintar membaca buku, tapi kita benar-benar memahami apa isi dari buku tersebut, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan literasi, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan, kreativitas dan pemahaman isu meningkat. Dengan peningkatan literasi, kita sebagai pelajar itu sangat terbantu untuk memahami setiap mata pelajaran di sekolah. Selain itu, kita juga bisa menanamkan pola pikir kritis, dan juga kita mudah untuk berkreasi dan berimajinasi. Lalu yang ketiga adalah kepada duta baca, yaitu pengaruh dan kredibilitas meningkat. Ketika seorang duta baca itu terliterasi dengan baik, maka itu akan sangat berdampak kepada masyarakat dan pelajar, sehingga dia bisa menggerakkan masyarakat dan pelajar dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang diadakannya. Selanjutnya yaitu adalah peran dari seorang duta baca. Yang pertama, menginspirasi dan memotivasi masyarakat. Seorang duta baca pastinya harus bisa menginspirasi dan memotivasi masyarakat. Dengan cara apa? Yaitu mengajak dan membuat berbagai kegiatan-kegiatan yang kreatif, sehingga membaca itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang membosankan, tetapi sebagai cara seru untuk belajar, memahami sesuatu, dan mengembangkan ide-ide kita. Selanjutnya yaitu mempromosikan literasi dan membuat membaca menyenangkan. Seorang duta baca bisa mempromosikan dan membuat membaca menyenangkan dengan cara membuat program-program, yaitu yang pertama adalah mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat seru. Contohnya, kelas literasi, bedah buku, ataupun membahas buku bersama. Selanjutnya, yaitu mengadakan pelatihan literasi. Seorang duta baca bisa berkampanye untuk mengajak masyarakat dan pelajar
untuk bisa mengetahui tentang apa itu manfaatnya membaca dan berliterasi di zaman sekarang ini. Lalu, yaitu mengembangkan program atau kegiatan literasi. Sebelum mengembangkan dan mengadakan kegiatan literasi, tentu saja seorang duta baca harus mengidentifikasi dulu nih, apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat. Lalu, dia bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Lalu, yang kelima adalah memanfaatkan media sosial dan kerjasama. Seorang duta baca bisa memanfaatkan media sosial untuk berkampanye, memposting video-video yang sekiranya bisa menginspirasi orang-orang di luar sana. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat dari duta baca. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat, terutama pelajar. Lalu manfaatnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, berpikir kritis, dan budaya membaca. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan dari karya ilmiah saya, yaitu duta baca berperan penting dalam menginspirasi peningkatan literasi. Literasi adalah kunci kemajuan pendidikan dan masyarakat. Nah, di sini adalah saran dan juga sebagai penutup dari saya. Yang pertama, yaitu kepada kita peserta didik atau kepada pelajar, yaitu mulailah membaca dari buku yang menarik perhatian. Lalu, biasakanlah untuk membaca setiap hari untuk menumbuhkan budaya literasi. Cukup terapkan 5 menit membaca di malam ataupun pagi hari. Lalu untuk masyarakat umum, biasakan membaca sedikit demi sedikit setiap hari. Kepada sekolah, yaitu sebaiknya meningkatkan fasilitas perpustakaan sekolah dan koleksi buku. Selanjutnya adalah kepada pemerintah atau lembaga, yaitu perlu mengadakan lebih banyak pojok baca di ruang publik. Yang terakhir adalah kepada semua kalangan, yaitu jadikanlah literasi sebagai gaya hidup, bukan sekedar kewajiban. Seperti kata Jim Rohn, reading is essential for those who seek above the ordinary. Membaca itu penting bagi mereka yang ingin bangkit melampaui hari-hari biasa. Maka dengan itu adalah penutup dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, tapi saya harap apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe selamat lingkungan latai, salam sahujud karende marempa, adil katalino bajuramin kasarga basengat kajubata, arus, arus, arus. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati guru pendamping dari berbagai sekolah, yang saya hormati tim pelaksana kegiatan Lomba Seleksi Duta Baca, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya memulai kegiatan atau presentasi saya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Ami. Saya perwakilan dari Sekolah SMA Negeri 1 Batu Ampar, yang mana pada saat ini saya menduduki kelas 12 atau kelas 3 SMA. Langsung saja, di sini kita masuk dalam presentasi. Pada presentasi kali ini, saya mengambil tema peran duta baca dalam meningkatkan minat literasi siswa dan siswi di sekolah. Yang mana ada beberapa bab ke depannya. Di sini bab pertama pendahuluan. Yang mana pertama dan yang paling utama pastinya adalah latar belakang. Bisa kita lihat bersama, membaca adalah jendela dunia. Namun, perkembangan teknologi saat ini
menyebabkan banyak pelajar lebih memilih menghabiskan waktu dengan gawai dibandingkan membuka buku. Fenomena menurunnya minat baca ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan figur teladan yang mampu menginspirasi dan menggerakkan siswa lain untuk kembali mencintai literasi. Figur tersebut diwujudkan dalam sosok duta baca. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian literasi dan mengapa penting bagi pelajar? Yang kedua, bagaimana peran seorang duta baca di sekolah? Dan yang ketiga atau yang terakhir, strategi apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca siswa? Oke, kita lanjut ke tujuan penulisan. Di sini saya juga mengambil 3 tujuan. Yang pertama, menjelaskan makna dan pentingnya literasi bagi pelajar. Yang kedua, mendeskripsikan peran duta baca dalam membangun budaya membaca. Dan yang ketiga atau yang terakhir, merumuskan strategi nyata untuk meningkatkan minat literasi di sekolah. Kita lanjut ke bab 2, yakni kajian teori. Yang mana pertama ada pengertian literasi. Apa sih literasi? Mungkin dari kita di sini sudah mengenal apa itu literasi. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi melalui kegiatan membaca, menulis, maupun berkomunikasi. Literasi tidak hanya terbatas pada membaca buku, melainkan juga kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kita lanjut, pentingnya budaya membaca. Kenapa sih budaya membaca penting? Nah, di sini kita lihat bersama. Ada pepatah yang mengatakan, membaca adalah jendela dunia. Budaya membaca adalah modal utama untuk membentuk generasi cerdas. Dengan membaca, siswa akan memperoleh pengetahuan, memperkaya kosakata, meningkatkan daya ingat, serta melatih pola berpikir kritis. Dan di sini ada konsep duta baca. Kenapa saya mengambil konsep duta baca? Karena saya percaya bahwa nantinya siapapun yang terpilih menjadi duta baca pasti menggunakan atau membutuhkan sebuah konsep. Nah, di sini ada konsep duta baca. Ketika nanti saya terpilih menjadi seorang duta baca. Duta baca merupakan perwakilan siswa yang dipilih untuk menjadi role model dalam hal literasi. Seorang duta baca tidak hanya dituntut rajin membaca, tetapi juga mampu memotivasi, menginspirasi, dan menyebarkan semangat literasi kepada siswa lain. Kita lanjut ke bab 3, yakni pembahasan, yang mana bab ini nantinya akan menjadi bab inti dalam presentasi saya pada hari ini. Apa sih peran duta baca di sekolah? Nah, di sini kita akan bahas peran duta baca di sekolah. Duta baca adalah sosok inspiratif dan inovatif yang terpilih untuk memotivasi dan menginspirasi para siswa atau bahkan masyarakat luas agar gemar membaca serta meningkatkan minat terhadap literasi. Namun, di negara kita, yakni Indonesia tercinta, pelajar dalam hal membaca serta meningkatkan minat terhadap literasi bisa dikatakan kurang efisien. Mengapa saya katakan begitu? Karena sering kita lihat bersama di media sosial, anak-anak pelajar di luar negeri itu, kalau mereka ada waktu luang, pasti apa kegiatan yang mereka lakukan? Literasi. Sedangkan kita, kalau ada waktu luang, ya mungkin scroll TikTok, main HP, main game, dan lain sebagainya. Tidak seperti para pelajar di negara luar
yang tingkat membacanya bisa dikatakan sangat efisien. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasannya mereka saja waktu luang digunakan untuk membaca. Bahkan saya juga pernah melihat di media sosial, anak-anak kecil yang masih bisa dikatakan bersekolah SD, mereka sudah belajar memasak, membaca, bahkan tumpukan buku di meja kelas mereka itu tidak bisa dibayangkan. Saya saja yang saat ini sudah menduduki kelas SMA atau sekolah SMA, saya kagum dengan mereka. Mereka yang masih kecil sudah memiliki minat belajar, minat ingin memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Sedangkan kita yang sudah waktunya menempuh masa depan, kita malah bermalas-malasan. Apa jadinya negara kita kalau kita saja sudah bermalas-malasan, tidak ada minat baca sama sekali? Karena kenapa? Karena dari membaca itu kita bisa mengetahui pengetahuan yang luas, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Ditambah lagi dengan kemajuan teknologi yang pesat, sangat banyak menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Dari dampak positif sampai dengan dampak negatif. Bisa kita lihat, dampak positifnya tuh banyak sekali. Contohnya saja, kita bisa mulai menumbuhkan rasa minat baca itu dari aplikasi baca digital. Seperti yang saya ketahui itu, salah satu aplikasi membaca itu bisa dengan menggunakan Wattpad yang sangat digemari anak-anak muda sekarang. Tapi juga ada, jangan malu, dampak negatifnya juga ada loh. Contohnya, ya pada sibuk pada gawai, pada handphone mereka sibuk. Mereka tidak ada minat untuk membuka buku, membaca, dan mencari ilmu pengetahuan yang lebih dari yang lain. Dari sinilah peran duta baca dimulai. Dengan terciptanya handphone, duta baca bisa menggunakan kesempatan emas ini untuk mengajak para pelajar atau bahkan masyarakat luas agar dapat menggunakan teknologi tersebut untuk hal-hal positif, seperti mulai menanamkan jiwa gemar membaca. Kenapa sih menjadi salah satu kesempatan emas? Karena kemajuan teknologi yang sangat canggih ini sangat digemari semua kalangan. Betul tidak? Iya, pasti. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua. Saya aja kaget, anak balita saja sudah mengerti tombol-tombol di HP. Sangat luar biasa. Apa sih peran duta baca? Yang pertama, menjadi teladan yang baik. Yang kedua, menjadi seorang inovator, dan yang ketiga, menjadi penghubung. Nah, di sini ada beberapa strategi dan program literasi yang nantinya ketika saya terpilih menjadi seorang duta baca, insya Allah akan saya jalankan. Yang mana? Pertama, strateginya mengunggah minat masyarakat terhadap bahan bacaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Strategi yang kedua, menyusun pendekatan kreatif agar membaca tidak dipandang sebagai kewajiban, melainkan kebutuhan dan gaya hidup. Adapun program literasi yang nantinya ketika saya terpilih menjadi seorang duta baca, itu adalah menjadi salah satu programnya, yang mana saya programnya yang pertama kegiatan digital, misalnya konten literasi di media sosial, podcast buku, atau buku baca virtual. Yang mana saat ini program di sekolah literasi kami itu sudah ada programnya, namanya DLS, Gerak Literasi Sekolah, yang sudah berjalan dalam beberapa bulan dekat ini. Dan program yang terakhir adalah kegiatan langsung seperti kelas membaca, bedah buku, pojok literasi keliling, atau pendampingan membaca bagi para pelajar. Teman-teman sekarang bisa, kalau ingin mampir di sekolah kami, pasti di setiap sekolahnya di setiap kelasnya sudah memiliki pojok baca, karena kami sudah memulai program DLS tadi untuk membangun masa depan cerah. Nah, di sini juga ada kendala dan solusi. Kendalanya adalah rendahnya motivasi siswa, keterbatasan koleksi buku, dominasi gawai. Nah, dari sinilah nanti peran duta baca akan dimulai. Solusinya adalah menciptakan suasana membaca yang menyenangkan, memperbanyak sumber bacaan atau donasi buku, dan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan literasi positif. Akhirnya kita menuju bab 5, yakni penutup, yang mana pertama kesimpulannya adalah literasi merupakan kunci keberhasilan pendidikan. Melalui peran duta baca, budaya membaca dapat ditumbuhkan kembali di lingkungan sekolah. Dengan strategi yang tepat, siswa akan semakin dekat dengan buku dan menjadikan membaca sebagai bagian dari gaya hidup.
Adapun saran, di sini saya mengambil 3 saran. Yang mana pertama kepada sekolah, yakni mendukung program literasi dengan fasilitas yang memadai. Yang kedua, kepada siswa, yakni menjadikan membaca sebagai kebutuhan, bukan gaya hidup. Karena kebanyakan anak sekarang itu menjadikan literasi atau membaca hanyalah sebuah kewajiban, bukan gaya bahasa. Padahal, kalau bisa, kita jadikan gaya hidup, bukan sebuah kewajiban. Dan yang ketiga adalah kepada duta baca, yakni tetap berinovasi dalam menciptakan kegiatan literasi yang inspiratif. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kelebihan itu dari Tuhan, jika ada kekurangan itu real dari saya.